Nah, film yang akan kita ceritain ini berjudul The Room, yang rilis pada tahun 2019. Film ini berkisah tentang dua pasangan yang menemukan sebuah ruangan ajaib di rumah baru mereka. Ruangan itu sangat unik sekali, sob. Apapun yang kamu minta, semua pasti akan dikabulkan. Baik itu berupa benda mati maupun makhluk hidup sekalipun. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Yuk langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan dua tokoh utama. Mereka adalah sepasang suami istri yang baru saja pindah ke rumah baru mereka. Suaminya ini bernama Matt. Dia adalah seorang seniman. Dan istrinya ini bernama Kate. Kate adalah seorang penulis yang sangat hebat. Karena baru saja pindah, mereka pun membereskan barang-barang yang ada di rumah itu. Bisa dibilang, Matt dan Kate ini adalah pasangan yang sangat serasi. Canda gurau mereka lakukan ketika membereskan rumah itu. Nah, ketika sedang membereskan rumah itu, tiba-tiba Matt pun menemukan sebuah ruangan yang terkunci. Dia lalu membuka ruangan itu dengan kunci yang telah dia temukan. Bersama dengan istrinya, Matt pun mencari tahu ada apa di dalam ruangan tersebut. Ketika Kate masuk ke dalam ruangan, tiba-tiba lampu di sekitar mengalami lonjakan tegangan dan menjadi berkedip. Matt yang merasa ada kerusakan pada listrik di rumah itu, dia pun memanggil teknisi listrik. Nah, ketika teknisi ini telah sampai, mereka pun memeriksa kondisi listrik di rumah itu. Dan alangkah kagetnya, mereka menemukan sebuah rangkaian listrik yang sangat tidak biasa, seperti sebuah mesin yang sangat tua. Karena teknisi ini tidak sanggup memperbaiki listrik yang ada di rumah itu, dia pun pamit ke Matt untuk pulang saja. Ketika teknisi ini akan pamit, dia pun memberitahu Matt tentang suatu kejadian yang pernah terjadi di rumah itu. Nah, dulunya, rumah ini adalah pemilik sepasang suami istri. Namun mereka harus mati di rumah itu karena dibunuh oleh anak mereka sendiri. Matt yang mendengar hal itu menjadi penasaran. Dia lalu mencari info lebih detail tentang kejadian yang pernah terjadi di rumahnya ini. Di internet, Matt menemukan semua yang dia cari. Rumah ini pernah mengalami insiden yang sangat tragis. Pasangan suami istri dibunuh oleh anak mereka sendiri. Dan si pembunuh itu bernama John Doe. Karena dianggap memiliki gangguan mental, John Doe pun lalu ditangkap dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Nah, di malam hari, Matt yang sedang galau, dia lalu melukis wajah dari pembunuh itu. Entah kenapa, Matt tiba-tiba terinspirasi untuk membuat sketsa wajah dari pembunuh itu. Kemudian Matt pun menenangkan pikirannya dan pergi ke ruangan misterius yang sebelumnya dia temukan di rumah ini. Ketika minumannya telah habis, Matt yang tengah mabuk lalu meminta sebotol minuman lagi. Tiba-tiba lampu pun menjadi redup. Ketika lampu kembali menyala, Matt pun dikejutkan karena muncul sebotol minuman yang sebelumnya dia minta. Nah, esok harinya, Kate yang baru bangun dari tidurnya mendatangi Matt ke ruangan misterius itu. Kate pun sangat kaget ya kan? Karena tiba-tiba ruangan itu banyak sekali barang-barang yang sebelumnya tidak ada di rumahnya ini, seperti lukisan langka dan berbagai perabotan lainnya. Ternyata semua barang itu adalah permintaan Matt yang dia ucapkan di dalam ruangan ajaib ini. Matt lalu menyuruh Kate untuk meminta keinginannya. Kate yang sedikit ragu, awalnya dia pun meminta sejumlah uang saja. Tak lama, tiba-tiba lampu pun berkedip. Setelah itu Matt pun memperlihatkan uang yang diminta Kate sebelumnya. Karena penasaran, Kate lalu meminta uang dengan nilai yang sangat banyak. Ketika lampu kembali berkedip, tiba-tiba permintaan Kate pun terkabul. Uang yang dia minta muncul di hadapannya. Karena sangat heran, Kate pun menjadi sangat takut dengan ruangan misterius itu. Matt lalu memberitahu Kate bahwa mereka harus menikmatinya. Karena ruangan ajaib ini bisa memberikan apapun yang diminta, mereka pun bersenang-senang dengan ruangan itu. Mereka meminta uang dengan nilai yang sangat banyak, pakaian mewah, perhiasan mahal, dan barang-barang mahal lainnya. Hari demi hari, Matt dan Kate pun menghabiskan waktu mereka untuk bersenang-senang dengan ruangan ajaib ini. Mereka berpesta dan melakukan hal-hal gila yang tidak pernah bisa mereka lakukan sebelumnya. Tidak hanya berpesta, aktivitas mereka di rumah ini pun tak luput dari ritual mantap-mantap setiap saatnya. Pokoknya di titik ini, mereka sangat menikmati hidup mereka, dan itu berkat ruangan ajaib tersebut. Hingga suatu hari, hal itu lantas membuat Kate menjadi jenuh. Karena semua keinginannya telah tercapai dan tidak ada lagi sesuatu yang dia inginkan di dunia ini. Sebagai seorang suami yang baik, Matt pun menghibur istrinya itu. Matt berencana untuk memiliki anak bersama Kate untuk mengisi kekosongan mereka. Namun Kate sangat takut, karena setiap kali mereka berusaha untuk memiliki anak, Kate selalu mengalami keguguran. Dan sudah kedua kalinya dia mengalami keguguran. Kate yang trauma menjadi sangat marah ke Matt atas permintaannya itu. Matt yang galau, dia pun keluar sejenak untuk menenangkan pikirannya. Nah, ketika Matt kembali ke rumah, dia terkejut cuy, karena Kate sedang bersama seorang bayi. Ternyata Kate telah meminta bayi laki-laki dari ruangan ajaib itu. Dia memilih jalan pintas untuk memiliki anak. Namun di sini, Matt tidak setuju Kate menempuh jalan itu. Dan apa yang dilakukan Kate adalah sebuah kesalahan.
Karena Matt tidak setuju dengan jalan pintas yang dilakukan Kate, mereka lalu ke ruangan ajaib itu dan berencana untuk menghilangkan bayi tersebut. Matt menyuruh Kate untuk meminta agar bayi itu segera menghilang. Namun Kate tidak tega untuk melakukannya. Karena Matt tidak tega dengan istrinya itu, dia pun keluar dan membiarkan istrinya bersama bayi tersebut. Karena sangat penasaran, Matt lalu mencari tahu tentang ruangan ajaib itu. Matt pun pergi dengan sejumlah uang yang dia dapat dari ruangan ajaib. Dia berencana akan menemui John Doe, pria yang telah membunuh kedua orang tuanya di rumah ini. Nah, sesampainya di rumah sakit jiwa, Matt pun akhirnya berbicara dengan John Doe. Ternyata John Doe sangat mengetahui tentang ruangan itu, bahkan fakta sesungguhnya dari ruangan itu. Namun di sini John Doe belum memberikan rahasia tentang ruangan ajaib itu kepada Matt. John Doe hanya memberi Matt sebuah saran. Dia menyuruh Matt untuk segera pergi dari rumah itu sebelum terlambat. Matt yang tidak puas dengan jawaban John Doe, dia pun pergi dari sana. Ketika Matt akan membayar BBM dengan uang yang berasal dari ruangan ajaib, dia pun kaget cuy. Karena semua uang itu telah menjadi debu. Matt yang curiga karena ada yang tidak beres dengan ruangan ajaib itu, dia lalu menguji beberapa barang dan mengeluarkannya dari rumah tersebut, seperti uang dan lukisan. Dan ternyata semua barang yang berasal dari ruangan itu akan menjadi debu akibat termakan usia. Bisa dibilang semua barang yang berasal dari ruangan ajaib itu jika dikeluarkan dari rumah, barang itu akan mengalami penuaan yang sangat cepat dan pada akhirnya hancur menjadi debu. Hal itu berlaku untuk semua benda, baik benda mati maupun makhluk hidup sekalipun. Ketika Kate akan membawa bayi itu keluar rumah, Matt pun mencoba untuk memperingatinya. Namun Kate tetap ngotot untuk membawa bayi itu keluar rumah. Setelah Kate dan bayi itu keluar rumah, tiba-tiba bayi itu pun mengalami penambahan usia yang sangat cepat. Matt yang tidak tega mendengar istrinya histeris, dia pun segera membawa anak itu ke dalam rumah. Kini bayi itu pun berubah menjadi anak berusia sekitar 7 tahun akibat termakan usia. Seperti yang aku bilang tadi, semua hal yang berasal dari ruangan ajaib itu jika keluar dari rumah akan termakan usia dengan begitu cepat. Jika dibiarkan akan semakin tua lalu hancur sampai menjadi debu. Di sini mereka pun harus mengurus anak itu, dan anak itu diberi nama oleh Kate dengan sebutan Sen. Setiap harinya Kate mencoba untuk mengajari Sen, sehingga kedekatan Kate dengan anak itu semakin erat. Namun Matt yang tidak menginginkan keberadaan anak itu, dia tidak mempedulikannya. Setiap kali Sen akan keluar rumah, Kate selalu melarangnya dengan suatu alasan. Anak umur segitu pasti akan sangat jenuh jika hari-harinya dihabiskan di dalam rumah. Hari pun berganti hari ya kan? Sen pun begitu sangat dekat dengan Kate. Karena hari-harinya dihabiskan di dalam rumah, Sen pun menjadi tahu semua isi di rumah itu. Hingga pada suatu hari, Sen masuk ke dalam ruangan ajaib secara diam-diam. Dia tahu kalau ruangan itu bisa mengabulkan semua permintaan. Tiba-tiba Matt dan Kate membuka ruangan itu dan melihat Sen yang telah ada di sana. Mereka sangat kaget karena Sen membuat ruangan itu seperti berada di luar rumah dan imajinasinya sangat luar biasa. Karena Matt takut hal-hal aneh terjadi, dia pun segera mengeluarkan Sen dari sana. Tak lama dari itu, telepon pun berdering. Sen dengan santuy, dia lalu mengangkat telepon tersebut. Dan ternyata yang menelpon adalah John Doe. Matt pun segera mengambil telepon itu dari Sen. Nah, di sini John Doe pun memberitahu Matt fakta yang sebenarnya mengenai ruangan ajaib itu cuy. Nah, jadi, sebelum kedua orang tuanya tewas di rumah itu, kedua orang tuanya itu adalah pasangan suami istri yang tidak bisa memiliki anak. Kedua orang tuanya lalu meminta anak dalam ruangan ajaib itu. Dan anak tersebut adalah John Doe. Ternyata John Doe adalah anak yang juga berasal dari sebuah permintaan di dalam ruangan tersebut, sama halnya dengan Sen. Matt pun menanyai John Doe mengapa dia bisa bertahan dan tidak menjadi debu ketika meninggalkan rumah ini. John Doe pun lalu memberitahu Matt rahasianya. Jika barang yang berasal dari ruangan itu ingin bertahan dan menjadi bagian dari dunia ini, maka orang yang meminta barang itu harus mati terlebih dahulu. Nah, itulah mengapa kedua orang tua John Doe mati di rumah tersebut. Ternyata kedua orang tuanya ingin John Doe hidup dan bebas seperti manusia normal pada umumnya. John Doe adalah hasil dari permintaan ayahnya. Jika John Doe ingin hidup bebas dan menjadi bagian dari dunia ini, maka ayah John Doe harus mati. Ayahnya pun rela mati agar John Doe bisa hidup secara bebas. Begitu juga dengan ibunya. Setelah tragedi pembunuhan tersebut, akhirnya John Doe pun bisa hidup bebas dan bisa keluar rumah tanpa takut termakan usia dengan cepat. Dan hidupnya menjadi seperti manusia normal pada umumnya. Dan tak lama dari itu, dia pun ditangkap dan masuk ke dalam rumah sakit jiwa. Karena disangka telah menjadi seorang yang psikopat. Karena telah membunuh kedua orang tuanya sendiri. Nah, begitu juga dengan Sen. Jika mereka ingin Sen menjadi bagian dari dunia ini, maka Kate harus mati. Kate yang juga mendengar obrolan mereka di telepon, dia pun menjadi sangat frustasi. Dia lalu pergi dari rumah itu dan mencoba untuk bunuh diri, agar Sen yang sangat dicintainya bisa hidup secara bebas. Tiba-tiba, Kate menjadi ragu. Dia pun mengurungkan niatnya itu. Esok harinya, Kate pun kembali pulang. Matt yang khawatir dengan Kate, dia lalu memeluk istrinya itu. Untuk mengurangi rasa gundah yang telah mereka rasakan dalam beberapa hari belakangan, akhirnya mereka pun melakukan ritual mantap-mantap dengan begitu gesitnya. Dan alangkah bangsatnya, ritual yang mereka lakukan diintip oleh Sen.
Sen yang masih bocah mulai merasakan sesuatu atas pemandangan itu. Perlahan, dia pun menjadi terobsesi dengan Kate. Karena Sen ingin menjadi dewasa dan merasakan apa yang telah dilihatnya, dia pun pergi keluar rumah. Esok harinya, Matt dan Kate menemui Sen yang telah menjadi dewasa. Sen sangat cemburu karena Kate melakukan ritual mantap-mantap dengan Matt tadi malam. Dia pun mencoba untuk membunuh Matt. Perlahan, Sen pun dibujuk oleh Kate. Dan akhirnya Matt pun mencoba untuk mengambil pistol yang ada di tangan Sen. Karena tidak sengaja menjatuhkan Kate, Kate pun harus pingsan karena kepalanya terbentur. Pergelutan pun terjadi antara Matt dan Sen. Setelah itu Kate pun terbangun dari pingsannya. Matt yang berada bersama Kate mengatakan kalau dia telah membunuh Sen ketika memperebutkan pistol tersebut. Sejenak Kate pun menjadi sedih dan perlahan merelakan anaknya itu. Ketika mereka sedang makan bersama, Kate melihat ada yang aneh pada Matt. Akhirnya Kate pun menyadari kalau Sen telah menyamar menjadi Matt. Ternyata mereka sedang berada di dalam ruangan ajaib itu. Dan rumah ini adalah hasil imajinasi yang dibuat oleh Sen. Sen pun mencoba untuk melakukan mantap-mantap secara paksa kepada Kate. Di sisi lain, Matt yang terbangun dari pingsannya menyadari kalau istrinya telah dibawa Sen ke dalam ruangan ajaib. Karena ruangan itu dikunci oleh Sen, Matt pun mencoba untuk menerobos ruangan itu dengan menghancurkan dindingnya. Setelah Matt sampai di dalam ruangan, ternyata Sen telah membuat isi ruangan ini menjadi sangat mirip seperti suasana di luar. Ketika Matt bertemu dengan istrinya, Kate pun menjadi sangat bingung karena ada dua Matt di sana. Yang satu adalah Matt yang asli dan yang satunya adalah Sen yang sedang menyamar. Kate yang telah mengetahui mana Matt yang palsu, dia lalu mendorong Sen sampai jatuh, dan Sen pun merubah penampilannya seperti wujud aslinya. Ketika Matt dan Kate akan keluar dari rumah tersebut, ternyata Sen membuat ruangan itu mirip seperti labirin, sehingga mereka berdua tidak bisa kabur dari sana. Karena mereka sedang berada di dalam ruangan ajaib, di sini mereka pun beradu imajinasi. Matt dan Kate akhirnya berhasil mengelabui Sen dengan membuat replika dari diri mereka sendiri, agar Sen menjadi bingung. Dengan hal itu, mereka pun berhasil membuat Sen keluar dari ruangan ajaib itu. Ketika Sen akan menyerang Matt, di sini Matt berhasil membawa Sen keluar ke dunia nyata. Dan karena Sen adalah bagian dari ruangan ajaib, dia tidak akan bisa bertahan jika keluar dari rumah itu, sehingga membuat Sen termakan oleh waktu. Dia pun menjadi tua dengan sangat cepat, hingga akhirnya Sen pun hancur menjadi debu. 1 bulan setelah kejadian itu, Kate dan Matt pun pergi meninggalkan rumah tersebut, dan mereka beristirahat di sebuah motel. Ketika Matt telah kembali dan membawa kopi untuk mereka berdua, terlihat Kate yang sedang menatap sebuah test pack, dan hasilnya positif. Dari ekspresinya, kita bisa berasumsi kalau Kate tengah kebingungan. Karena setelah dia melihat test pack, tak berapa lama lampu di dalam ruangan itu pun berkedip, yang menandakan dia masih berada di dalam ruangan ajaib. Bisa jadi apa yang terjadi sebelumnya, semua itu adalah hasil rekayasa Sen. Dan film pun berakhir. Nah, itulah alur cerita dari film The Room yang rilis pada tahun 2019. Jika film ini memiliki sequel, pasti akan sangat seru. Karena asal-usul dari ruangan ajaib itu masih belum diketahui secara pasti. Ide cerita di film ini terbilang sangat-sangat keren. Jika kalian punya teori mengenai ending di film ini, jangan sungkan untuk tinggalkan pendapat di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya.